Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga kita dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan nikmat sehat, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga untuk dukungan dan support kalian yang sudah menyempatkan komen, yang sudah subscribe di channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk kalian pendukung channel Sunyi Sepi ini. Nah, kali ini saya ingin menceritakan satu kisah pengalaman Mbak Jum, sebut saja namanya Mbak Jum. Mbak Jum ini pernah datang ke salah satu praktisi, ya seorang ustadz. Ini pengalaman Mbak Jum itu saat dia ini mengalami masa-masa mungkin perekonomian yang agak sulit. Suaminya waktu itu pulang dari Jakarta dalam keadaan sakit-sakitan, yang otomatis membuat Mbak Jum ini harus putar otaknya ya agar bisa mencukupi ketiga putrinya. Nah, Mbak Jum ini buka warung kecil-kecilan. Nah, warung kecil-kecilan ini dia sini sudah buka, itu kisarannya sampai 3 bulan lamanya semenjak suaminya balik ke Jakarta. Usahanya ini ya seperti yang diharapkan Mbak Jum, itu hasilnya lumayan. Tapi menurut Mbak Jum sendiri, hasil yang lumayan menurut jualannya, tapi belum cukup untuk kebutuhan ketiga putrinya dan juga untuk mengurus suaminya yang sedang masa pengobatan. Nah, ini rencananya Mbak Jum waktu itu, dia ini pingin membuat warung kecilnya itu bisa rame. Maksudnya bisa rame itu ya setidaknya hasil jualannya itu bisa lebih banyak lagi. Nah, rencananya Mbak Jum waktu itu, dia ini pingin ke salah satu orang pintar, tapi bukan dukun. Dia ini pingin ke salah satu kiai atau praktisi lah, seorang ustadz. Nah, akhirnya niat itu kesampaian. Mbak Jum itu datang bersama putrinya. Mbak Jum menceritakan warung kecilnya yang sudah buka selama 3 bulan. Nah, keinginannya itu waktu itu ya tujuan utamanya ya agar warungnya ini tambah ramai. Hasilnya pun bisa menambah mencukupi kebutuhan keluarganya. Nah, niatnya Mbak Jum disampaikan ke praktisi, seorang ustadz. Nah, dia itu menjawab, Mbak Jum datang ke sini meminta bantuan agar warungnya ramai. Begitu ya, Mbak? Iya, Pak Ustadz. Nah, sekarang saya nanya sama Mbak Jum. Maaf sebelumnya, Mbak Jum mau pilih yang mana? Ini ada 2 pilihan, Mbak Jum. Maksudnya gimana, Pak Ustadz? Ada 2 pilihan. Satu, yang sesuai dengan ketetapan Allah, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua lewat perewangan. Nah, Mbak Jum ini bingung, kok ada 2 itu, bagaimana Pak Ustadz? Ya soalnya gini Mbak Jum, dijelaskan sama Ustadz itu sembari mendengarkan sama putrinya Mbak Jum. Ustadz itu menjelaskan ke Mbak Jum, begini Mbak Jum, sampean datang ke sini maksudnya meminta bantuan agar warungnya ramai. Pilihan pertama sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala keridhoannya, itu berjalan sesuai dengan apa yang Mbak Jum ikhtiari, yang dilakukan dengan usaha dan berdoa. Hasilnya insya Allah keberkahan. Itu yang pertama. Kalau yang kedua itu lewat perewangan, wallahu alam, jin itu muslim atau jin itu kafir, ya saya kurang paham. Tapi yang pasti, yang namanya perewangan, dalam bentuk apapun perewangan, yang namanya juga dari jin bantuan, mungkin warungnya Mbak Jum bisa ramai. Warungnya Mbak Jum bisa mendatangkan rezeki yang berlimpah-limpah. Tapi itu bukan ketetapan yang seharusnya hari itu Mbak Jum dapatkan. Rezeki hari itu
itu ada rezeki yang di hari yang lain yang lewat perantara jin atau semacamnya, itu menarik rezekinya sampean yang sebelum hari itu sampean berusaha sudah dikeluarkan. Ini penjelasan saya. Jadi perewangan itu akan membantu usahanya Mbak Jum, warung kecilnya Mbak Jum membuat itu ramai. Semua itu ya rezekinya Mbak Jum, tapi semua rezeki yang Mbak Jum terima dan dapatkan di hari itu semua bukan secara ridho Allah, tapi dengan meminta bantuan perewangan, memaksa agar rezeki itu bisa keluar dan menjadi milik Mbak Jum hari itu. Nah, ini penjelasan saya. Sekarang saya nanya sama Mbak Jum pilih yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Mbak Jum waktu itu sama putrinya yang mendengarkan penjelasan tadi itu memilih yang kedua. Ya saya pilih yang kedua Pak Ustadz. Dijelaskan lagi sama Pak Ustadz, sampean pilih jalan yang kedua. Nah saya terus terang akan bantu dengan satu syarat. Ya syaratnya apa Pak Ustadz? Kata Mbak Jum, satu syarat, seandainya warung Mbak Jum rame semua karena izin Allah, tapi tidak ada keberkahannya, mau ndak? Maksudnya gimana Pak Ustadz? Soalnya yang mendatangkan rezeki atau membuat warung kecilnya Mbak Jum atau usahanya Mbak Jum rame itu ya karena bantuan jin. Jadi ya keberkahannya ndak ada. Mungkin Mbak Jum akan dapat banyak, tapi dibalik banyaknya harta atau rezeki yang Mbak Jum dapatkan, bisa jadi kebutuhannya itu jauh lebih besar daripada pendapatan. Dan yang lebih besar dampaknya, rumah yang dihuni termasuk warung kecil atau usahanya itu ya tidak akan nyaman senyaman Mbak Jum yang saat ini. Kok bisa begitu Pak Ustadz? Ya semua itu kan karena ada hal gaib yang singgah dan menetap di warung yang setiap kali Mbak Jum itu melakukan ritual, melakukan mediasi dengan cara minta bantuan makhluk jin atau yang lainnya, ya mereka pun akan meminta timbal balik yang mungkin Mbak Jum mengharuskan Mbak Jum itu memberi sesaji, memberi ini itu dan sebagainya. Itu timbal balik. Memang tidak ada tumbal, tidak ada yang namanya orang yang dirugikan atau orang yang meninggal. Memang tidak ada dampaknya, tapi secara lahir dan batinnya Mbak Jum itu akan menjadi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling fatal. Sebab apa Mbak Jum? Secara tidak langsung lahir batinnya Mbak Jum itu ketergantungannya dengan sesaji yang setiap kali diharuskan perewangan itu meminta sesaji. Karena kalau tidak dikasih sesaji atau tidak dikasih apapun, perewangan tersebut tidak akan membantu usahanya Mbak Jum. Ini yang membuat saya itu ya kasih tahu kalau perewangan itu ya tidak dibenarkan. Tapi Mbak Jum kan pilih yang nomor 2. Itu kembali lagi ke Mbak Jum, silahkan. Mbak Jum sama putrinya tuh pikir-pikir, gimana ya Nduk, kita jadi pilih yang nomor 2 apa yang nomor 1? Kita pakai perewangan apa yang sesuai dengan rezekinya kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putrinya memilih nomor 1. Nah, saat putrinya memilih nomor 1, Pak Ustadz ini menjelaskan, Mbak Jum sama sampean ya Nok, kata Ustadznya manggil anaknya Mbak Jum itu Nok, itu dijelaskan kalau sesuai dengan ridho Allah, dengan ketetapan Sang Pencipta, warungnya Mbak Jum itu insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Tapi ya semua itu juga harus ada tata caranya.
bukan semata-mata terus kita berusaha dalam bentuk membuka warung terus menjadikan warung kita itu ramai. Ya tidak seperti itu, tetap ada sifat ikhtiar, doa dan berusaha dalam wujud tenaga yang dikeluarkan, doa dalam wujud ibadah yang dilakukan, mengharap lewat doa-doa ketika kita beribadah dan menyembah sama Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak hanya dengan kita berusaha saja, tidak. Dan yang membuat keberkahan itu hadir di setiap usaha, keberkahan yang selalu diterima oleh keluarga termasuk Mbak Jum dan seluruh seisinya, itu ya karena satu perkara, kedekatan dengan Sang Pencipta. Insya Allah akan selalu memudahkan siapapun hamba-hambanya yang meminta dan memohon kepadaku. Ini janji Allah, akan mengijabahi semua apapun yang diinginkan. Nah ini Mbak Jum itu hanya mendengarkan ceramah atau wejangan dari Ustadz tadi, ya dia pilih yang nomor satu sembari menanyakan keberkahan yang bagaimana Pak Ustadz. Keberkahan itu tidak hanya dalam wujud materi, keberkahan yang didapat dari usaha yang walau hanya warung kecil sekalipun, jika Allah menghendaki rezeki itu memang hari itu segitu, tapi bisa saja itu menjadi keberkahan yang membuat keluarganya itu merasa nyaman dan cukup, ya karena itu keberkahan. Dan yang lebih pasti, orang yang berdoa dengan memperbaiki ibadahnya, dengan melakukan sunnah-sunnahnya, terus tidak lupa dzikir, istighfar, sholawat, dan yang paling utama bagi siapapun manusia itu jangan lupa bersedekah. Insya Allah usaha kecil apapun, kalau orangnya seperti itu, insya Allah diberikan kelancaran dan kemudahan. Begitu ya Pak Ustadz. Lah iya, makanya saya jelaskan Mbak Jum mau pilih sesuai dengan ridho Allah apa yang perewangan. Kalau perewangan ya saya bantu, tapi ya risikonya seperti tadi. Tapi secara nggak langsung saya membantu juga menjerumuskan Mbak Jum ke lembah kemusyrikan, lembah kesesatan. Karena apa ya, ketergantungannya sampean dengan perewangan tadi yang membuat secara tidak langsung sampean menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ndak musyrik atau syirik itu namanya apa Mbak Jum? Mbak Jum ditanya sama Ustadz, ya saya kan bingung Pak Ustadz, saya kan cuma butuhnya kayak gini, warungnya biar ramai, soalnya kayak gini sekarang belum cukup. Ya belum cukupnya karena sampean ini merasa tidak cukup, yaitu maklum sifat manusiawi. Kalau manusia sudah merasa cukup, manusianya itu lillah semua karena Allah, ya insya Allah semuanya itu cukup. Tapi karena sifat manusiawi yang penuh dengan nafsu, dengan keinginan, dengan harapan-harapan yang belum tercapai, yang membuat usahanya Mbak Jum dengan hasil yang menurut saya itu ya sudah cukup besar, tapi menurut Mbak Jum belum apa-apa, masih kurang dan kurang. Lumrah bagi saya seandainya Mbak Jum merasa itu kurang maksimal. Tapi seandainya Mbak Jum melakukan apa yang saya jelaskan tadi, perbaiki sholatnya, perbaiki sunnah-sunnahnya, zikir, tahlil, sholawat, istighfar, dan banyak bersedekah, insya Allah pendapatan yang dihasilkan dari warung kecilnya Mbak Jum bisa memberikan keberkahan dan kemudahan dalam setiap urusan apapun untuk keluarganya Mbak Jum sendiri. Ya udah Pak Ustadz, saya pilih yang pertama saja. Nah, jadi tidak pilih yang kedua, kata Pak Ustadz. Ngeri Pak Ustadz. Tidak jadi Pak Ustadz, saya lebih memilih untuk yang sesuai ketetapan Allah saja. Saya tidak mau menjadi orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Iya betul Mbak Jum. Ya begitulah Mbak Jum. Kalau Mbak Jum mau pilih nomor satu, ya saya bantu doanya. Insya Allah semoga Mbak Jum diberikan
kelancaran dan kemudahan dalam setiap usaha menjadikan keberkahan. Iya Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz. Dan ini ada air mineral, ya insya Allah taruh saja di halaman warungnya Mbak Jum. Ya ini jaga-jaga saja ya, agar tidak ada orang-orang yang dengan sengaja mengganggu ataupun melewat bantuan-bantuan gaib yang memang menginginkan warung Mbak Jumnya itu hancur. Ya, ini insya Allah air mineral ini yang sudah ada barokah doanya, semoga Allah mengijabahi dengan perantara air ini ya bisa menangkal semua pengaruh-pengaruh jin fasik ataupun setan-setan yang ingin sengaja membuat petaka di tempat Mbak Jum usaha dan seluruh keluarganya. Makasih Pak Ustadz. Singkat ceritanya, Mbak Jum balik sama putrinya, dia cerita ke suaminya. Dia tidak dapatkan apa-apa kecuali wejangan agar dia ini lebih istiqomah dalam beribadah. Nah, suaminya yang mengikuti saran dari Ustadz itu lewat istrinya yang waktu itu dalam masa penyembuhan sakit, ibadah itu dilakukan secara kontinu terus menerus, sunah-sunahnya. Dalam 3 bulan semenjak Mbak Jum datang ke Ustadz itu, singkat ceritanya setelah 3 bulan itu kondisi suaminya sudah membaik, ketiga putrinya pun sekolahnya pun lebih baik, kebutuhan besar pun mampu dicukupi Mbak Jum seperti kondangan, seperti keperluan sekolah anaknya. Rezeki itu entah dari mana datangnya, ada saja, tapi ya begitulah. Allah itu memberikan sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan setiap hambanya. Ini pesan dari Pak Ustadz waktu itu yang Mbak Jum dengar. Sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memberikan apa yang hambanya inginkan, tapi memberikan apa yang hambanya butuhkan. Dan itu terbukti dengan pengalaman Mbak Jum bahwa kuasa Allah tiada duanya. Dia bersyukur pernah bertemu dengan salah satu ustadz yang memberikan ujangan dan memberikan pengarahan bahwa tentang perewangan itu hanya akan menimbulkan kemusyrikan kecil yang membuat semua itu menjadi nyata. Kalau kenyataan hidupnya dia akan selalu bergantung pada jin atau perewangan tersebut, yang intinya pelaku orang-orang yang meminta bantuan jin sama halnya dengan menduakan sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga kisah dari Mbak Jum ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya dan bisa memberikan wawasan dan pelajaran. Semoga kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.